Hai teman-teman, selamat datang di IT News, tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa, Crimea, Rusia, Ukraina, 21 hingga 22 Juni 2026. Konflik Rusia-Ukraina kembali memasuki babak baru setelah Ukraina melancarkan salah satu operasi drone paling luas dan terkoordinasi dalam beberapa bulan terakhir. Pada malam hari tanggal 21 Juni hingga dini hari 22 Juni 2026, puluhan hingga ratusan drone Ukraina dilaporkan menyerang berbagai fasilitas energi, logistik, dan militer Rusia di semenanjung Crimea serta sejumlah wilayah Rusia lainnya. Serangan tersebut menargetkan area strategis di kedua sisi jembatan Crimea, termasuk gudang penyimpanan minyak, jaringan pipa energi, stasiun kompresor gas, sistem radar pertahanan udara, hingga konvoi logistik militer Rusia yang sedang bergerak menuju garis depan perang. Operasi ini menunjukkan semakin meningkatnya kemampuan Ukraina dalam melaksanakan serangan jarak jauh terhadap infrastruktur vital Rusia, sekaligus menegaskan bahwa Crimea tetap menjadi salah satu sasaran utama strategi militer Kyiv. Zelensky, sanksi yang adil bagi pendudukan Rusia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengonfirmasi operasi tersebut melalui pernyataan resminya. Dalam unggahannya, Zelensky menyebut serangan itu sebagai bentuk sanksi yang adil terhadap Rusia. Malam ini kami kembali menjatuhkan sanksi yang adil terhadap para penduduk Rusia dengan menyerang fasilitas militer, logistik, industri minyak, dan sistem pertahanan udara mereka. Pernyataan tersebut mencerminkan strategi baru Ukraina yang semakin berfokus pada penghancuran kemampuan logistik dan industri militer Rusia dibanding sekadar menyerang posisi tempur di garis depan. Gudang minyak Kerch terbakar hebat sepanjang malam. Salah satu sasaran utama serangan adalah kawasan pelabuhan Kerch yang berada di ujung timur Crimea, tidak jauh dari jembatan Crimea. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan kobaran api raksasa membumbung tinggi dari fasilitas penyimpanan minyak. Asap hitam pekat terlihat menyelimuti sebagian besar wilayah pelabuhan dan terus membumbung hingga pagi hari. Berdasarkan analisis citra satelit pasca serangan, dari 7 fasilitas penyimpanan minyak yang berada di kompleks pelabuhan tersebut, sedikitnya 5 unit dilaporkan mengalami kerusakan berat dan terbakar. Kebakaran yang berlangsung berjam-jam menunjukkan bahwa serangan tidak hanya berhasil menembus pertahanan udara Rusia, tetapi juga mengenai sasaran yang memiliki nilai strategis tinggi bagi sistem pasokan energi Crimea. Radar, kilang energi, dan infrastruktur gas menjadi target. Pada hari yang sama, militer Ukraina juga merilis rekaman operasi drone malam hari yang memperlihatkan berbagai serangan presisi terhadap sasaran militer Rusia. Menurut informasi yang dipublikasikan Ukraina, target yang diserang meliputi sistem radar pertahanan udara di sekitar jembatan Crimea, fasilitas penyimpanan minyak di pelabuhan Kerch, radar militer Rusia di kawasan Kerch, stasiun kompresor gas alam di wilayah Aromat Crimea, beberapa fasilitas kompresor gas di kawasan Dnipro dan Zaporizhia, konvoi logistik militer Rusia yang sedang bergerak menuju garis depan. Serangan terhadap radar dan fasilitas komunikasi dianggap memiliki tujuan untuk melemahkan kemampuan Rusia dalam mendeteksi dan mencegat serangan drone berikutnya. Jembatan Crimea kembali menjadi fokus serangan. Jembatan Crimea merupakan salah satu aset strategis paling penting bagi Rusia sejak aneksasi Crimea pada tahun 2014. Crimean Bridge memiliki panjang sekitar 35 km dan melintasi Selat Kerch, menghubungkan semenanjung Crimea dengan semenanjung Taman di Rusia. Jalur tersebut menjadi koridor utama pengiriman personel militer, amunisi, kendaraan tempur, bahan bakar, logistik sipil. Karena peran vitalnya, jembatan ini berulang kali menjadi sasaran operasi Ukraina sejak perang skala penuh dimulai. Ledakan mengguncang Sevastopol dan Simferopol. Selain wilayah Kerch, sejumlah kota penting lainnya di Crimea juga dilaporkan mengalami serangan drone. Warga melaporkan suara ledakan di berbagai lokasi, termasuk Sevastopol, Simferopol. Aktivitas pertahanan udara Rusia terlihat meningkat sepanjang malam, namun sejumlah target tetap berhasil dihantam. Layanan feri dihentikan dan krisis energi mulai terasa. Sebagai dampak langsung serangan tersebut, pemerintah wilayah Krasnodar mengumumkan penghentian sementara layanan feri di Selat Kerch pada 21 Juni. Pengemudi kendaraan berat diarahkan menggunakan jalur alternatif melalui Rostov Oblast, jaringan jalan di wilayah selatan Ukraina yang dikuasai Rusia. Sementara itu, perusahaan listrik setempat mulai menerapkan pembatasan distribusi energi. Banyak warga melaporkan pemadaman listrik sementara, gangguan jaringan distribusi energi, ketidakstabilan pasokan listrik setelah ledakan terjadi.
penjualan BBM kepada warga sipil dihentikan. Situasi semakin serius ketika otoritas Rusia dilaporkan mengeluarkan kebijakan darurat terkait bahan bakar. Seluruh SPBU di Crimea diperintahkan menghentikan penjualan bahan bakar kepada masyarakat umum. Prioritas distribusi BBM hanya diberikan kepada instansi pemerintah, layanan darurat, kendaraan publik tertentu, unit militer. Kebijakan ini memperketat pembatasan yang sebenarnya telah diterapkan sejak awal Juni 2026 melalui sistem kupon bahan bakar dan pembatasan volume pembelian. Kini pembatasan tersebut berkembang menjadi penghentian hampir total penjualan BBM bagi warga sipil. Ukraina ingin mengisolasi Crimea. Menteri Transformasi Digital Ukraina, Mikhailo Fedorov, menyatakan bahwa operasi drone Ukraina secara bertahap sedang mengubah Crimea menjadi wilayah yang semakin terisolasi. Menurutnya, tujuan utama serangan adalah memutus kemampuan Rusia dalam mempertahankan semenanjung tersebut melalui penghancuran jalur logistik, infrastruktur energi, sistem komunikasi, jaringan transportasi militer. Jembatan di Kanal Crimea Utara diserang drone generasi baru. Dalam operasi terpisah, Brigade Serbu ke-413 Ukraina menyerang sebuah jembatan jalan raya di bagian utara Crimea yang melintasi Kanal Crimea Utara. Serangan tersebut menggunakan drone serang generasi baru buatan Ukraina yang dikenal sebagai Firepoint. Akibat serangan itu, permukaan jalan mengalami kerusakan, pilar penyangga jembatan terkena hantaman, mobilitas kendaraan di kawasan tersebut terganggu. Jembatan tersebut merupakan salah satu dari sedikit titik penyeberangan yang memungkinkan kendaraan melintasi kanal selebar sekitar 50 meter itu. Warga berbondong-bondong keluar dari Crimea. Rekaman yang diambil warga lokal menunjukkan arus kendaraan keluar dari Crimea meningkat tajam. Di sekitar jembatan Crimea terlihat antrian kendaraan membentang sangat panjang, lalu lintas bergerak lambat. Banyak warga memilih meninggalkan wilayah tersebut. Sebaliknya, jalur menuju Crimea tampak relatif kosong. Fenomena tersebut menunjukkan meningkatnya kekhawatiran masyarakat terhadap kemungkinan serangan lanjutan. Stasiun kereta dipenuhi warga yang ingin mengungsi. Situasi serupa terlihat di sejumlah stasiun kereta api Crimea. Banyak warga mencoba meninggalkan semenanjung menggunakan kereta api, namun beberapa perjalanan dilaporkan dibatalkan karena alasan keamanan. Akibatnya, ribuan penumpang tertahan, ruang tunggu penuh sesak, muncul ketidakpastian mengenai jadwal keberangkatan. Wajah-wajah penumpang yang menunggu memperlihatkan kecemasan terhadap perkembangan situasi keamanan di wilayah tersebut. Konvoi militer Rusia dihantam drone di Zaporizhia. Konvoi militer Rusia dihantam drone di Zaporizhia dan Kherson. Selain Crimea, Ukraina juga memusatkan perhatian pada jalur logistik Rusia di wilayah selatan. Salah satu sasaran utama adalah jalan raya yang menghubungkan Melitopol dan Berdyansk. Video dari lokasi menunjukkan sejumlah truk berat militer Rusia hangus terbakar setelah terkena serangan drone. Beberapa kendaraan tampak hancur total, berubah menjadi rangka besi, masih mengeluarkan percikan api di antara puing-puingnya. Serangan tersebut diyakini menimbulkan kerugian besar terhadap rantai pasokan Rusia menuju garis depan. Dalam insiden terpisah, konvoi yang terdiri dari puluhan truk tangki bahan bakar dan kendaraan pengangkut amunisi yang bergerak dari Berdyansk menuju Kherson juga dilaporkan disergap puluhan drone Ukraina. Sebagian besar kendaraan dalam konvoi tersebut dilaporkan hancur. Kilang minyak Tyumen yang berjarak 2000 km ikut diserang. Jangkauan operasi Ukraina juga terlihat semakin luas. Pada hari yang sama, serangan drone dilaporkan mencapai wilayah Tyumen di Rusia bagian tengah. Tyumen berada sekitar 2000 km dari perbatasan Ukraina. Penduduk setempat melaporkan mendengar sedikitnya 2 ledakan besar setelah otoritas mengeluarkan peringatan ancaman drone. Jika laporan tersebut terkonfirmasi, maka serangan itu menjadi salah satu operasi drone Ukraina dengan jangkauan terjauh selama perang berlangsung. Moskow menghadapi tekanan pasokan bahan bakar. Serangan drone Ukraina yang terus berlanjut selama beberapa pekan terakhir juga disebut berdampak pada kawasan Moskow. Salah satu kilang minyak penting di sekitar ibu kota Rusia dilaporkan mengalami gangguan operasional setelah terkena serangan sebelumnya. Akibatnya, antrian panjang muncul di berbagai SPBU. Warga harus menunggu berjam-jam untuk membeli bahan bakar. Pasokan BBM menjadi semakin terbatas. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran bahwa serangan terhadap infrastruktur energi dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih luas dibanding dampak militer langsung. Perang drone memasuki fase baru. Di akhir laporan, situasi di garis depan Zaporizhia menunjukkan bagaimana perang Rusia-Ukraina kini semakin didominasi oleh teknologi drone.
Dalam beberapa minggu terakhir, Ukraina terus meningkatkan penggunaan drone untuk menghancurkan posisi pertahanan Rusia, menyerang gudang amunisi, memutus jalur logistik, menargetkan fasilitas industri jauh di belakang garis depan. Beberapa hari sebelumnya, Presiden Zelensky mengumumkan target ambisius Ukraina untuk memproduksi 10 juta drone sepanjang tahun 2026 atau lebih dari 800.000 unit setiap bulan. Meski target tersebut dianggap sangat menantang, perkembangan industri drone Ukraina dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan kapasitas yang sangat signifikan. Apabila tren ini terus berlanjut, Crimea kemungkinan akan tetap menjadi pusat tekanan militer Ukraina. Dalam jangka panjang, semakin banyak serangan terhadap fasilitas produksi, penyimpanan dan transportasi energi Rusia berpotensi menciptakan tekanan besar terhadap sektor energi Rusia yang selama ini menjadi salah satu fondasi utama perekonomian negara tersebut. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.